Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu, merenungkan firman, dan menaikkan doa-doa kita. Hari ini Sabtu 9 Agustus 2025 dan kita akan memulai perenungan kita. Mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Bapa, kami bersyukur setelah sepanjang minggu ini Tuhan terus berkata-kata kepada setiap kami melalui perenungan-perenungan harian. Hari ini pun Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk kami boleh disapa kembali oleh Kristus, disapa oleh firman-Mu. Dan kami rindukan hal ini, firman ini terus meneguhkan kami, terus menuntun kami, mengarahkan kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudaraku, hari ini kita merenungkan sebuah tema tentang identitas dan makna, yaitu dikenal dan dikasihi sepenuhnya. Dikenal dan dikasihi sepenuhnya. Roma 8 ayat 38-39 menuliskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, sebagaimana yang telah kita lihat, identitas dan makna merupakan pergumulan eksistensial semua manusia sepanjang masa. Melalui identitas, kita ingin dikenal, dan melalui makna, kita ingin dikasihi. Namun di tengah dunia yang berdosa ini, seringkali menyeimbangkan keduanya bukanlah suatu hal yang mudah. Kita ingin dikenal dengan identitas yang kita bangun, tetapi di satu sisi kita juga takut. Kalau orang mengenal kita lebih dalam, maka mereka akan melihat sisi buruk kita. Dan ketika mereka melihat sisi buruk kita, mengenal keburukan kita takut kita akan ditinggalkan. Kita takut mereka akan mengabaikan kita, akan membuang kita. Kita ingin dikasihi, kita ingin dinilai berarti, bermakna. Namun seringkali itu hanya terjadi ketika kita hanya menampilkan topeng-topeng kebaikan saja dan menyembunyikan sisi buruk dari diri kita. Itulah sebuah realita dunia ini. Sebuah realita dunia yang telah terdistorsi oleh dosa. Kita diikat dan diperbudak oleh penerimaan dunia, oleh pengejaran-pengejaran akan identitas dan makna yang semu, suatu hal yang fana, yang terus meninggalkan rongga hampa di dalam hati kita. Di mana kita menemukan jawaban dari pergumulan tiada akhir ini kalau begitu? Tentu saja ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menemukan bahwa hanya di dalam salib Kristus kita dibebaskan akan pengejaran yang palsu ini. Tim Keller menggaungkan pergumulan dan kebenaran ini ketika dia menuliskan demikian. Dikasihi tetapi tidak dikenal itu menenangkan, tapi dangkal. Dikasihi tetapi tidak dikenal itu menenangkan, tetapi dangkal. Dikenal tapi tidak dikasihi adalah ketakutan terbesar kita. Tapi dikenal sepenuhnya dan dikasihi sungguh-sungguh, itulah seperti kasih Allah kepada kita. Dikasihi tetapi tidak dikenal, itu dangkal. Tetapi dikenal tetapi tidak dikasihi, itu ketakutan kita. Tetapi di dalam Kristus, di dalam kasih Allah, kita dikenal sepenuhnya dan dikasihi seutuhnya. Hal yang begitu menakjubkan dari salib Kristus bukan saja karena itu benar dan faktual. Tentu saja hal itu sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah dan itu luar biasa. Tetapi hal yang menakjubkan dari salib Kristus adalah karena salib itu begitu indah. Salib itu menjawab pergumulan terbesar kita tentang identitas dan makna diri, memuaskan segala pencarian dan pengejaran kita, membungkam segala ketakutan kita. Di dalam Kristus kita dikenal sepenuhnya, pun di saat yang sama kita dikasihi seutuhnya. Identitas semu yang dunia tawarkan membuat kita terombang-ambing. Apa yang kita sangka menjadi sumber identitas kita bisa hilang dalam seketika dan membuat kita kehilangan makna hidup. Tapi identitas kita di dalam anugerah salib Kristus membebaskan kita. Kita diberikan identitas yang sejati yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita oleh apapun, baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, dikatakan tidak akan dapat mengambil, tidak akan bisa merenggut identitas yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Kita dibebaskan, kita dikasihi, kita dikenal, dan kita bisa hidup sebagaimana adanya di dalam Kristus tanpa rasa takut. Itulah identitas kita yang sejati. Itulah keberhargaan makna diri kita yang sejati. Kita diberikan kehidupan, kita dibebaskan, kita diberikan identitas, kita diberikan makna yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah merengkuh kami di dalam Injil kasih karunia, di mana kami dikenal seutuhnya, pun di saat yang sama kami dikasihi sepenuhnya. Itulah yang memuaskan hati kami ya Bapa. Itulah yang memuaskan pencarian kami selama ini. Selama ini kami mencari identitas dan makna, tetapi hati kami senantiasa kosong. Hati kami senantiasa dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami takut kami akan ditinggalkan ketika kami dikenal seutuhnya. Karena kami takut kami akan dinilai tidak berarti lagi ketika dunia mengenal sisi buruk kami. Tetapi Engkau yang tahu siapa kami. Engkau kenal kami seutuhnya. Engkau juga mengasihi kami sepenuhnya. Dan Engkau yang mengenal kami, mengasihi kami, Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau tidak meninggalkan kami, namun justru Engkau menarik kami kembali, menuntun kami untuk kami terus dipulihkan di dalam Engkau. Itulah identitas kami, itulah makna diri kami. Kami dikasihi, kami dikenal, kami dipulihkan, kami diperbaharui di dalam Tuhan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mampu merenggut identitas dan makna diri itu dari kami. Terima kasih Bapa. Teguhkan hati kami, tuntun kami, puaskan hati kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menyimak pokok-pokok doa yang akan ditayangkan, dan kita menaikkan pokok-pokok doa ini. Dan biarlah setiap kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga setiap doa-doa kita sungguh berkenan di hadapan Dia. Tuhan memberkati kita.